Dan apa saja yang akan dibahas oleh kedua negara? Kita terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan dari Gedung Putih di Washington DC. Selamat malam waktu Indonesia, Virgin. Bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana persiapan Gedung Putih menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo? Ya, Ayu dan pemirsa CNN Indonesia, saat ini sejak sepekan lalu Gedung Putih itu mulai mempersiapkan pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam konferensi pers Gedung Putih, juru bicara telah mengumumkan pertemuan antara kedua pemimpin negara dalam kapasitas working bilateral atau kapasitas bilateral untuk membicarakan sejumlah isu. Kunjungan dari Presiden Joko Widodo ke Gedung Putih pertama diketahui pada September lalu mengikuti kekecewaan akan absennya Presiden Joe Biden dari KTT AS ASEAN di Jakarta Agustus sebelumnya yang digantikan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris. Ini adalah kunjungan Jokowi yang kedua ke AS selama Biden menjabat sebagai presiden. Sebelumnya Jokowi juga sempat ke DC pada Mei 2022 untuk mengikuti KTT AS ASEAN. Presiden Jokowi dijadwalkan tiba di pangkalan militer Joint Base Andrews sekitar pukul 4 sore waktu setempat atau sekitar 6-5 jam lagi setelah bertolak dari Riyadh usai mengikuti KTT Oki. Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Biden akan dilakukan pada hari Senin esok di Gedung Putih, sementara Presiden Jokowi juga dijadwalkan untuk berbicara di Georgetown University pada pukul 2 siang waktu setempat. Selanjutnya, Presiden Jokowi akan bertolak ke San Francisco di California untuk mengikuti KTT APEC, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, untuk bertemu dengan sejumlah investor, membahas isu perdagangan dan juga investasi berkelanjutan. Ayu. Baik, Virgin, kita penasaran apa sih sebenarnya yang akan menjadi bahasan dari kedua negara karena informasinya Presiden Joko Widodo menyebut akan menyampaikan hasil pertemuan dari KTT Oki. Apakah pertemuan ini nantinya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap konflik di Israel dan juga Palestina? Dari statement Gedung Putih, kedua negara akan membahas keamanan regional, transisi ke energi bersih, dan penguatan kerjasama antara keduanya. Tahun depan adalah peringatan 75 tahun hubungan kerjasama antara kedua negara, dan dari informasi yang diperoleh VOA dalam kunjungan kali ini, Indonesia dan Amerika Serikat diperkirakan akan menaikkan status kerjasama antara kedua negara menjadi Comprehensive Strategic Partnership atau kerjasama strategis komprehensif, di mana ini akan meletakkan posisi Washington atau Amerika Serikat sama dengan Beijing atau Tiongkok yang telah menandatangani perjanjian kerjasama di level sebelumnya dengan Indonesia. Selain hubungan bilateral kedua negara, isu energi bersih jadi salah satu topik panas di mana AS dan Indonesia sama-sama punya kepentingan untuk meloloskan perjanjian dagang terbatas untuk ekspor nikel ke Amerika Serikat. Indonesia punya cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia, sementara Amerika Serikat dengan Inflation Reduction Act atau UU pengurangan inflasi sedang mendorong besar-besaran transisi energi bersih lewat kendaraan listrik sehingga membutuhkan baterai yang berbahan baku nikel. Sementara terkait dengan perang Israel-Hamas, kita tahu kedua negara punya posisi yang sangat konsisten dan sama-sama cukup kuat dalam menjaga posisi tersebut. Indonesia yang sejak awal kemerdekaan itu memang kita tahu konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, sementara Amerika Serikat yang sangat suportif terhadap Israel. Dalam pernyataan juru bicara Dewan Keamanan Gedung Putih menyebut Biden paham akan perasaan yang kuat dari Indonesia terkait topik ini, namun akan konsisten tetap memilih untuk mengambil posisi mendukung Israel. Sementara Presiden Jokowi berencana untuk menyampaikan hasil KTT Oki dalam pertemuannya dengan Biden. Nah, kalau misalnya kita bicara apakah dengan Presiden Jokowi menyampaikan hasil KTT Oki kepada Biden ini akan berdampak signifikan pada konflik yang saat ini sedang berlangsung. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan sejumlah deal atau perjanjian yang diupayakan oleh kedua negara dan juga tekanan domestik jelang pemilu, karena kita tahu kedua negara sama-sama akan melangsungkan pemilihan presiden pada tahun 2024 mendatang, lalu ini akan mengubah posisi mereka. Kalau kita lihat di Amerika Serikat, survei terbaru dari Arab American Institute menunjukkan dukungan pemilih Arab Amerika untuk Biden itu turun dari 59% pada pemilu 2020 ke
17% pada pemilu 2024 mendatang, terutama karena adanya perubahan sentimen terhadap korban Palestina dalam konflik ini. Jadi isu domestik masih mendominasi bagaimana kira-kira nanti ke depannya posisi Amerika Serikat atau pemerintahan Joe Biden melihat konflik Israel dengan Hamas ini dan bagaimana posisi Amerika Serikat, terutama jika kita lihat dalam panggung internasional, baru-baru ini Presiden Prancis menyebutkan bahwa menyerukan untuk mengadakan gencatan senjata dalam konflik yang terjadi di Israel dan Hamas itu. Ayu. Kita masih akan menunggu bagaimana hasil pertemuan dari kedua belah pihak, dari kedua kepala negara. Terima kasih banyak atas laporan Anda, Virginia Gunawan, jurnalis VOA melaporkan langsung dari Gedung Putih, Washington DC. Selamat malam waktu Indonesia.